Hai Sobat Film, untuk kesempatan kali ini aku akan mereview film yang berjudul Project Wolf Hunting dengan genre action dan thriller. Film bercerita mengenai sekelompok penjahat berbahaya bersatu untuk melakukan upaya bunuh diri. Namun yang tidak mereka sangka, ada sosok monster yang akan membunuh mereka satu persatu dengan brutal. Lalu apa yang akan terjadi pada mereka? Penasaran? Langsung saja, inilah dia, Project Wolf Hunting. Film berlatar pada tahun 2016. Kita diperlihatkan pemindahan narapidana dari Filipina ke Korea Selatan. Pemindahan dilakukan dengan pesawat terbang menuju ke Korea. Saat di bandara, terjadi insiden yang tak terduga, di mana ada salah satu anggota keluarga yang berani melakukan upaya bom bunuh diri. Akibat hal itu, menyebabkan banyak korban berjatuhan. Film akan berfokus pada tahun 2022, diperlihatkan pemindahan narapidana yang berhasil ditangkap dan akan dipulangkan ke Korea. Namun karena mengingat kejadian pada tahun 2016, pemerintah menyepakati untuk menggunakan kapal kontainer sebagai transportasinya untuk mencegah warga sipil melakukan hal yang tak terduga seperti di awal film. 경찰 7명이 사망하고 피해자들이 오늘 오후 5시 마닐라 컨테이너 터미널에서 출발하는 국제 화물선을 통해 이틀 뒤인 Yang perlu diketahui adalah para narapidana ini bukanlah penjahat biasa. Mereka masuk daftar Red Notice atau penjahat paling berbahaya, sehingga ditugaskan polisi yang sangat berpengalaman untuk mengawal perjalanan ini hingga sampai ke pelabuhan Busan, Korea. Di antara para tahanan, kita diperlihatkan seorang pria bertato yang bernama Park Jung-do, atau kita panggil saja dia Jung-do. Dia adalah pelaku pemerkosaan dan pembunuhan lebih dari 13 orang. Di antaranya adalah perempuan. Ketika itu dia menghina seorang Interpol yang kita panggil saja sang kapten. Karena tidak terima, sang kapten pun menghajar Jung-do di tempat, di depan semua orang, sampai dia berdarah. Beralih ke Korea, kita diperlihatkan kantor pusat komandan yang mengawasi perjalanan ini, dan pengawasan itu akan langsung dipimpin oleh Pak Komandan sendiri. Kembali ke kapal, ternyata narapidana ditempatkan dalam satu kamar yang berisikan 2 orang tahanan, dan di setiap kamar akan dijaga oleh anak buah kapten untuk mengantisipasi jikalau nanti ada yang berniat melarikan diri. Selain Jung-do, kita juga diperlihatkan seorang pria dingin dan kalem. Dia bernama Lee Do-il, atau kita panggil saja Lee. Dia sangat berbeda dengan narapidana lain. Semenjak tiba di kapal, Lee belum berbicara dengan siapapun, termasuk dengan sipir. Di kapal tersebut juga ada narapidana wanita. Salah satunya adalah dia. Wanita ini bernama Choi Myung-ju. Agar mudah kita sebut saja dia Juju. Dia ditangkap karena kasus pembunuhan terhadap suami dan mertuanya. 야, 살살하라고. 대에서 허가 떨어지는 대로 출항하겠습니다. 방심하지 말자. 알았나? Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang dokter dan asistennya. Dia bertugas untuk mengobati jikalau ada penumpang atau petugas yang terluka dan sakit. Tapi dia bersikap sangat mencurigakan dikarenakan peralatan medis yang dia bawa sangat tidak masuk akal untuk seorang dokter biasa. 선생님, 혹시 술 같은 거 좀 챙겨 오셨어요? Di dapur juga ada tim koki yang khusus memasak makanan untuk narapidana. Di situ juga ada sang kapten. Beliau tahu anak buahnya kesal dengan pekerjaan memasak ini. Beliau bilang perjalanan ini hanya akan 3 hari saja, jadi bersabarlah. 네, 저희 이제 출발하겠습니다. Di sisi lain, si dokter diam-diam pergi ke ruang teknisi mesin dengan peta yang telah disediakannya. Kita semua yang menonton akan sangat dibuat bertanya-tanya, apa tujuan si dokter sebenarnya? Ya, ternyata tidak hanya membawa tahanan biasa. Kapal ini juga membawa seorang tahanan yang disekap dalam peti besi dan dibuat tertidur. Tahanan ini bernama Alpha. Rupanya, si dokter mendapatkan misi rahasia untuk menyuntikkan obat bius setiap 6 jam sekali, agar membuat tahanan Alpha ini tetap tenang dan tidur. 할 일만 하고 가시면 됩니다.
Jelas seperti yang kita duga, ada suatu tujuan rahasia yang tidak diketahui oleh petugas kepolisian dan juga kru kapal. Apalagi kita diperlihatkan Pak Komandan membuka dokumen rahasia. Jelas ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh si komandan. 저는 12노트로 순항 중입니다. Ketika para penjaga sedang lengah, terlihat Jungdo yang mengeluarkan kawat besi dari mulutnya. Di sisi lain, ternyata para koki yang tadi rupanya adalah anak buah Jungdo yang menyamar, di mana mereka telah membunuh koki yang asli sebelum keberangkatan kapal itu tadi. Ketika akan beraksi, tak sengaja mereka ketahuan dan mereka pun langsung membunuh 3 penjaga tersebut dengan sadis dan tidak berperi kemanusiaan. Setelah selesai dengan penjaga, lalu mereka menuju ke kabin pengemudi. Di sana mereka membantai semua kru kapal dengan sangat brutal. Kemudian merusak semua alat penghubung seperti satelit dan lainnya, agar pusat komando tidak mengetahui bahwa kapal sedang dibajak. Balik ke Jungdo, dia telah berhasil melepaskan diri dari borgol. Lalu ketika petugas akan memeriksa, Jungdo pun langsung menggigit telinga petugas hingga putus. Kemudian datanglah anak buah Jungdo yang menyerang seluruh petugas yang sedang berjaga. Dengan hal itu, Jungdo bisa dengan bebas menghabisi si penjaga. Terlebih gilanya lagi, Jungdo menikmati pembunuhan itu dengan menusuk pisau tepat di jantung penjaga secara perlahan, lalu menikmati detik-detik kematiannya. Yang lebih psikopatnya lagi, Jungdo mengincingi jasad si petugas tersebut dengan sangat nikmat sekali. Kita berpindah ke tempat lain. Diperlihatkan seorang polisi cantik yang bernama Dayun. Karena tidak mendapatkan sinyal, Dayun pun pergi untuk mengecek keluar. Tak sengaja ia bertemu dengan kapten, dan ketika sedang berbincang-bincang, mereka melihat tower satelit kapal ada seseorang di sana dan membawa kapak. Merasa ada yang tidak beres, mereka pun memeriksanya di ruang kabin nahkoda. Dan tiba-tiba terjadi baku tembak antara si kapten dan anak buahnya Jungdo. Merasa ada celah, Dayun pun mengendap-endap untuk menjatuhkan si penjahat. Setelah berhasil membunuh penjahat, Dayun pun menanyakan kepada petugas kabin yang berhasil selamat apa cara lain untuk menghubungi pusat komando. Petugas pun mengatakan ada satu telepon satelit di ruang mesin dan hanya itulah satu-satunya harapan mereka agar bisa menghubungi kantor pusat. Si dokter terlihat begitu takut karena mendengar tembakan dari ruang kabin. Akhirnya dia memutuskan untuk mengunci dirinya bersama asisten dari dalam. Sementara itu, Jungdo bersama komplotannya pergi ke ruang mesin. Terlihat satu penjahat yang bernama Gokun, tidak pakai Dragon Ball. Dia ditugaskan untuk mengumpulkan semua jasad ke ruang pendingin. Yang tidak mereka ketahui, darah dari semua jasad tersebut mengalir melalui pipa pembuangan yang tanpa diduga bocor dan menetes ke muka tahanan Alpha. Si kapten dan Dayun pun baru saja sampai di ruangan tahanan yang dipenuhi oleh darah anak buahnya sendiri, di mana Jungdo dan anak buahnya pun lebih awal sampai di ruangan mesin untuk merusak satelit dan membunuh semua kru kapal yang berada di sana.
Tibalah si kapten dan anak buah yang bertujuan untuk menangkap mereka semua. Sebenarnya anggota Interpol bisa langsung saja menembak mereka semua. Namun karena mendapatkan skrip dengan durasi yang lebih panjang dari sutradara, mereka pun memutuskan untuk tidak memakai senjata dan memilih untuk gelut saja. 역시 명줄이 긴 스타일이네. 오지 말라고 이 새끼야. 오지 말라고. 봐라. Dan ketika perkelahian sedang berlangsung, ada satu tahanan yang memilih untuk kabur. Dan tiba-tiba... ya, muncullah Alpha yang membuat semua orang terdiam. Walaupun mata Alpha tertutup karena dijahit dengan kawat besi, tetapi Alpha masih dapat melihat dengan spektroskopi inframerah atau suhu panas tubuh. Hal ini sama seperti serigala dan kelelawar. Untuk yang belum tahu, spektroskopi inframerah merupakan suatu metode untuk mengamati interaksi molekul dengan radiasi elektromagnetik. Dengan hal itu, Alpha dapat mendengar pergerakan suatu gelombang dengan cepat dan bergerak dengan lincah. Dan Alpha memiliki kekuatan 5 kali lipat daripada manusia biasa, sehingga dia dapat membunuh targetnya dengan sekali pukul saja. Melihat kebrutalan si Alpha, akhirnya Jung-do memutuskan untuk melarikan diri. Tetapi... ya, Alpha langsung mengejarnya dengan sangat cepat. Karena tercengang melihat kecepatan Alpha, anak buah Jung-do langsung dibunuh oleh Alpha. Karena tidak ada pilihan lain, Jung-do terpaksa menghadapi si Alpha. Dan dia harus mati oleh kebrutalan si Alpha. Karena hal ini menyisakan si Kapten Lee dan Dayun. Ketika Alpha akan menyerang si Kapten, beruntung Lee dapat menahannya dan tak sengaja melihat tanda pada dada si Alpha. Dan Lee merasa kenal dengan tanda itu, yang sepertinya Lee mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh semua orang. Mereka pun selamat karena berhasil menutup pintu baja. Sementara di kantor pusat, si komandan sendiri menggunakan citra satelit otomatis untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Dan komandan dibuat benar-benar marah setelah tahu apa yang terjadi. Tak lama kemudian, masuk panggilan telepon dari seseorang. Dia bernama Direktur Pio. 이 양반, 나한테 약 좀 쳤다고. Entah siapa Direktur Pio ini, tetapi dia memiliki tanda pada dadanya yang sama seperti yang dimiliki oleh Alpha. Beliau menyuruh si komandan segera pergi ke kapal dan menyelesaikan kekacauan tersebut. 또 나 몰라라는 건 당신이잖아. 가서 알파 내 눈앞에 데려와. Balik ke kapal, terlihat dua kru yang mencoba untuk melarikan diri menggunakan sekoci. Tetapi muncullah si Alpha secara tiba-tiba dan membunuh mereka berdua. Di kamar ada si asisten yang baru saja maskeran, tanpa tahu sebentar lagi ajal akan menjemputnya. Melihat hal itu, si dokter pun lari terbirit-birit. Tak sengaja dia bertemu dengan kapten di lorong. Karena sangat ketakutan, akhirnya si dokter pun jujur bahwasanya perjalanan ini untuk membawa tahanan Alpha ke Korea. Dan si dokter sendiri dibayar dengan uang yang sangat banyak untuk menyuntikkan obat tidur setiap 6 jam sekali untuk membuat tahanan Alpha tetap tenang. 괴물이요. 눈이 꾸며져 있었고요. Si kapten pun menyuruh Dayun pergi ke basement, sedangkan dia akan mencari polisi lain sendiri. Mungkin masih ada yang hidup. Meskipun Dayun melarangnya untuk pergi sendiri, tetapi si kapten masih kekeh dengan ucapannya. Di tempat lain, kita melihat Gokun bersama Juju yang sudah berhasil mengikat si petugas penjaga wanita. Tanpa mereka semua sadari, sebentar lagi akan ada maut yang menghampiri mereka. Tersisa Gokun dan Juju yang berhasil lari, merasa sudah menang karena mereka memasuki lift dan merasa bahwa Alpha tidak akan dapat mengejar mereka. Tapi tiba-tiba... ya, Alpha tetap mengejar mereka dengan melompat ke atas lift. Karena hal itu, Gokun harus terbunuh oleh Alpha. Untung kapten segera datang dan Juju bisa diselamatkan. Karena hal ini, kabel lift akan putus karena lompatan Alpha tadi. Lift itu pun terperosok jatuh dengan Alpha dan Gokun di dalamnya.
Mengira jika Alpha tidak akan bertahan, si kapten benar-benar dibuat terkejut ketika melihat Alpha masih berdiri tegak, seakan tak terjadi apa-apa, hingga mereka berdua pergi ke dapur untuk mengamankan diri di sana. Dan ya, Alpha masih saja mengejar mereka. Si kapten yang hanya Interpol biasa harus dipaksa bertarung dengan manusia berkekuatan super. Meskipun si kapten berhasil memutuskan satu lengan Alpha, tetap saja dia harus tewas akibat kebengisan monster Alpha tersebut. Sisa Juju di ruangan itu, dia mempunyai siasat untuk mengelabui si Alpha dengan berpura-pura mati dan menyatukan dirinya dengan jasad di ruangan pendingin tersebut. Cara tak terduga, cara itu cukup mudah untuk mengelabui si Alpha. Dayun, Lee, dan Dokter berhasil sampai di basement. Ketika sedang melihat-lihat, Dayun tak sengaja menemukan berkas milik tahanan Alpha yang ternyata dia dulu bernama Kim Wang-gyu yang merupakan seorang tentara perang dari tahun 1943. 우리 할아버지 뻘이라고. 무슨 소리를 하고 있어? 실험체. Alpha dikirim ke Filipina pada saat Jepang melakukan penjajahan. Dia dan rekannya ditangkap oleh pihak Jepang, lalu dijadikan subjek percobaan dalam proyek penciptaan senjata manusia. 세상이 미쳐 돌아간다. Kita akan dibawa flashback pada tahun 1943 ketika proyek ini baru saja selesai, di mana semua orang di tempat itu bertepuk tangan untuk merayakan keberhasilan eksperimen ini. Suara tepuk tangan itu memicu Alpha untuk bangun dan langsung membantai semua orang yang berada di sana. Kembali ke tahun sekarang, terlihat komandan bersama krunya yang baru saja sampai di lokasi kapal. Pasukan yang dia bawa bukanlah pasukan biasa, melainkan pasukan khusus. Mereka merupakan organisasi rahasia, di mana mereka menyuntikkan super serum ke dalam diri mereka untuk meningkatkan kekuatan fisik dan kecepatan. 준비들 해! Ketika sudah masuk ke dalam kapal, si komandan dihampiri oleh Juju dan disusul oleh Lee dan Dayun, di mana si komandan langsung membunuh Juju dan Dayun karena tujuan mereka ke sana bukan untuk mengevakuasi mereka, melainkan untuk membunuh Alpha yang sudah terlanjur lepas dan tak terkendali. 너 누구야? 하는 짓거리. Bukan hanya itu, disinilah plot twist terjadi. Ternyata Lee memiliki tanda serupa seperti Alpha dan Direktur Pio, di mana dia adalah salah satu subjek percobaan yang sengaja ikut dalam rombongan perjalanan ini untuk bisa menemukan si komandan dan organisasi rahasia yang telah membuatnya seperti sekarang ini. 알파를 입에 태워 한국에 도착해서 Sedikit flashback, Lee dulunya adalah korban penculikan untuk dijadikan subjek percobaan. Dari semua subjek, tak ada satupun yang berhasil selamat dari serum tersebut. Sehingga ketika semua mayat dibuang dan dijadikan makanan babi, Lee secara tak terduga membuka matanya. Faktanya, tubuh Lee menerima serum tersebut. Dari situ, Lee memutuskan untuk hidup normal dengan menikah dan mempunyai anak. Sampai si komandan muncul kembali, membunuh istri dan anaknya Lee. Karena hal itu, Lee memutuskan untuk balas dendam kepada si komandan dan organisasi rahasia tersebut. Tak lama setelah itu, muncullah Alpha yang membuat semua orang teralihkan, di mana seluruh pasukan langsung menembakinya, yang membuat pertarungan brutal tak terelakkan lagi. Dan ya, raut muka santai yang ditunjukkan oleh komandan bukan tanpa alasan, karena ternyata beliau merupakan pengguna serum super tersebut, di mana kekuatannya sudah di-upgrade berkali-kali lipatnya dari subjek percobaan biasa, sehingga membuatnya mampu mengalahkan si Alpha dengan cukup mudah. 이 새끼는 죽을 거니까 Dokter dan kakek tahanan sendiri naik ke dalam helikopter si komandan. Alih-alih akan menginvasi helikopter, justru mereka berdua pun yang mati oleh pilot yang standby di dalam helikopter tersebut. Tersisa Lee dan komandan di kapal ini. Mereka bertarung dengan cukup sengit, namun karena serum melee komandan telah di-upgrade, Lee pun harus bersusah payah melawannya.
Lee dibuat tak berdaya oleh komandan. Namun karena motivasi yang kuat untuk membalaskan dendam keluarganya, si komandan akhirnya berhasil dibuat terluka parah dengan menusuk jantungnya. Ketika komandan ditendang jatuh keluar kapal, Lee pun ikut terjun untuk menghabisinya dan memastikan bahwa dia benar-benar mati. Berpindah ke tempat lain, tempat di mana dikurungnya semua eksperimen Alpha. Kita dipertontonkan plot twist bahwa sebenarnya Direktur Pio adalah teman seperjuangan si Alpha, sesama tentara perang pada tahun 1943. Namun entah bagaimana, dia bisa berada di posisi yang sekarang. Tetapi yang jelas, Direktur Pio memiliki kekuatan fisik lebih dari siapapun dalam film ini. Hal itu dibuktikan di mana dia dengan cukup mudahnya mematahkan salah satu subjek di tempat tersebut. Dari semua subjek yang ada, Direktur Pio nampak tertarik pada salah satu subjek yang masih sangat muda. Ternyata subjek ini adalah anak kandung dari Lee, karena si komandan batal membunuhnya. Karena ternyata anak ini mewarisi gen ayahnya yang seorang pengguna serum. Dan salah satunya subjek yang terbentuk secara alami tanpa suntikan apapun. Sehingga jelas anak ini memiliki potensi untuk menjadi yang paling kuat dari semua eksperimen yang pernah ada. Terlihat Lee yang berhasil selamat dan sepertinya film akan berlanjut di film yang kedua karena Lee belum tahu bahwa anaknya masih hidup dan masih ditahan oleh Direktur Pio dan film pun berakhir. Wah, film ini bagus banget guys. Ceritanya yang sangat menarik dan ending yang sangat plot twist dan banyak disuguhkan adegan yang sangat brutal. Tapi sayangnya tidak bisa saya perlihatkan di sini. Makanya coba tonton sendiri secara langsung. Itu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time.